Tapi ternyata kelegaanku hanya sesaat. Seminggu kemudian, Am memanggilku ke ruang kerjanya. Awalnya aku mengira Am memanggilku hanya karena ada pekerjaan yang salah aku lakukan. Tapi di ruang kerja Am, ia memintaku untuk bisa datang ke sebuah kafe yang berada tidak jauh dari tempat kami bekerja. Katanya aku diminta datang pada hari Minggu nanti saat libur kerja. Ada hal penting yang harus ia omongkan denganku. Dadaku berdegup kencang. Kali ini bukan lagi karena melihat senyuman Am, tapi ada sedikit kekhawatiran dalam hatiku kalau Am sudah tahu. Namun aku mencoba untuk tidak memikirkan hal tersebut. Aku hanya berpikir mungkin ada hal lain yang ingin Am bicarakan denganku di luar jam kerja. Tapi apa? Batinku penuh tanya. Hari Minggu itu, sesuai kesepakatan, aku pun mendatangi kafe tersebut. Aku masuk ke dalam dan melihat Am sudah berada di sana sendirian, duduk di salah satu meja paling sudut dari kafe tersebut. Ia melambaikan tangan kepadaku dan aku melangkah cukup berat ke arahnya. Sesampai di sana, Am menyuruhku untuk duduk dan memesan makanan untukku. Aku pun melakukannya dengan perasaan yang tak karuan. Ada yang terasa aneh bagiku. Perlakuan Am padaku saat itu sungguh berbeda dari biasanya. Padahal Am sendiri tidak begitu mengenalku. Sebagai bawahannya, kami memang tidak pernah ngobrol langsung sekalipun di tempat kerja. Tapi sekarang Am memperlakukanku bak kawan lama yang sudah lama tidak bertemu. Tentu saja aku merasa sedikit pikuk dan risih. Selain tempat ini sangat mewah dan elit bagiku, aku bahkan seumur hidup belum pernah masuk ke sini. Aku melihat daftar harga makanan pada menu yang ada di meja. Bahkan ada harga makanannya seharga separuh gajiku sebulan. Aku semakin gelisah karena dari tadi Am terus saja menatapku dengan senyumnya yang selalu manis. Am mulai berbicara dengan suaranya yang khas, suara yang begitu indah bagiku. Setelah berbicara cukup panjang lebar, akhirnya aku tahu kemana arah tujuannya. Ya, ternyata Am akhirnya tahu kalau aku telah menyelamatkan nyawanya. Am tahu kalau di dalam tubuhnya sekarang juga mengalir darahku. Aku hanya tertunduk mendengar ceritanya. Ternyata ia berhasil memaksa dokter itu untuk menceritakan apa yang terjadi padanya. Meski dokter itu sudah berusaha untuk menutupinya. Seperti aku duga, Am merasa sangat berhutang budi padaku. Bahkan ia mengatakan kalau ia akan melakukan apa saja untuk bisa membalas semua yang telah aku lakukan untuknya. Tidak tahu harus mengatakan apa saat itu. Sempat terpikir untuk berterus terang saja tentang perasaanku padanya dan memintanya untuk mau membalas perasaanku. Tapi aku segera menepusnya. Yang ada nantinya justru Am akan jijik padaku dan akan membenciku. Aku tidak mau Am membenciku. Akhirnya aku mengatakan bahwa apa yang aku lakukan tersebut hanyalah sebuah bentuk kepedulian terhadap sesama manusia. Apalagi ia adalah atasanku. Jadi sudah sewajarnya aku menolongnya selama masih dalam batas kemampuanku. Dan ia tidak perlu melakukan apapun untuk membalasnya. Bagiku, melihat ia sembuh dan bisa bekerja kembali itu sudah lebih dari cukup. Tapi Am tetap bersikeras untuk meminta apapun padanya sebagai bentuk ucapan terima kasihnya. Bahkan ia juga menawarkanku sejumlah uang. Aku menolaknya dengan sedikit tersinggung. Aku katakan padanya kalau aku memang miskin dan hanya seorang buruh. Tapi bukan berarti apa yang aku lakukan tersebut harus dibayar dengan uang. Karena sekali lagi, aku melakukannya dengan tulus. Am tahu aku tersinggung dan segera ia meminta maaf. Ia tetap berharap agar aku meminta sesuatu padanya, apapun itu.
Karena merasa kasihan melihat Am yang sepertinya bersungguh-sungguh dan bahkan hampir menangis, akhirnya aku mengatakan padanya bahwa aku tinggal sendirian di kota itu. Keluargaku jauh di kampus sana. Aku tidak punya siapa-siapa di kota ini. Untuk itu aku memintanya untuk menjadi sahabatnya. Itu pun jika ia tidak merasa keberatan ataupun malu bersahabat dengan orang sepertiku. Aku melihat senyum Am mengembang kembali. Ia mengangguk setuju. Katanya itu jauh lebih baik daripada ia harus memendam rasa berhutang budi padaku seumur hidup. Katanya lagi, dengan menjadi sahabatnya, ia akan punya kesempatan untuk membantuku kapanpun aku membutuhkannya. Aku hanya tersenyum. Aku tahu, jauh dari lubuk hatiku yang paling dalam, aku sebenarnya menginginkan hal yang lebih dari Am. Tapi aku cukup sadar, itu jelas sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi. Dengan menjadi sahabatnya, aku rasa itu jauh lebih dari cukup. Setidaknya aku akan bisa menatapnya dari dekat, seperti saat ini. Aku akan lebih sering berada di dekatnya, meski hanya sebatas sahabat. Hari-hari pun berlalu, aku dengan Am memang semakin dekat dan kian akrab. Aku jadi lebih tahu siapa Am. Aku tahu Am anak tunggal. Am sudah menikah tapi belum dikaruniai anak. Am suka olahraga dan fitness. Am sering mengajakku jalan-jalan ataupun hanya sekedar makan-makan. Berkat Am, aku bisa pindah ke kos ke tempat yang lebih baik dan bersih. Am juga sering main ke kosku. Aku merasa cukup bahagia sekarang, meski tak sesempurna yang aku inginkan. Tidak mudah memang bersahabat dengan orang yang kita cintai. Selalu ada batasan untuk hubungan sebuah persahabatan. Aku memang jarang bertemu istri Am, karena setiap kali Am mengajakku bersama dengan istrinya, aku selalu menolak dengan berbagai alasan. Aku tidak bisa menahan rasa cemburuku setiap kali aku melihat Am dengan istrinya. Ada rasa sakit yang menggores hatiku setiap kali melihat Am bermesraan dengan istrinya, dan aku tidak sanggup melihatnya. Pada akhirnya, aku memutuskan untuk pergi dari kota itu dan pergi dari kehidupan Am. Aku tak sanggup lagi memendam semua rasa cintaku kepada Am. Rasanya terlalu sakit memendam sebuah rasa di balik topeng persahabatan. Aku takut aku tidak mampu lagi menahannya, dan itu jelas akan merusak persahabatanku dengan Am. Aku mencintai Am tulus. Aku hanya ingin melihat ia bahagia, meski bukan denganku. Tapi aku juga tidak bisa terus-menerus melihat Am dengan istrinya. Aku bukan malaikat yang dengan begitu mudah mengikhlaskan orang yang aku cintai hidup bahagia dengan orang lain. Dan lebih menyakitkannya lagi, hal ini terjadi sudah untuk yang kedua kalinya. Aku tetap hanya seorang manusia biasa yang punya batas keikhlasan. Untuk itu, aku harus pergi. Di sini bukan tempatku. Aku tak layak menjadi sahabat seorang Am yang begitu sempurna. Am berhak mendapatkan kebahagiaannya tanpa ada aku di dalamnya. Aku pergi diam-diam tanpa memberitahu Am. Aku tahu Am akan marah karena aku pergi tanpa mengabarkannya. Kadang aku membenci diriku sendiri. Mengapa aku harus jatuh cinta kepada orang yang salah untuk yang kedua kalinya? Mengapa aku harus terlahir berbeda? Mengapa aku tidak jatuh cinta saja kepada para wanita seperti layaknya kaum lelaki normal? Aku merasa hidup ini tidak adil. Jika memang orang yang aku cintai pada akhirnya tidak bisa aku miliki, mengapa harus ada perasaan cinta yang begitu besar tumbuh di hatiku untuknya? Lalu, tidak berhakkah aku untuk merasakan hidup yang bahagia? Tidak berhakkah aku untuk hidup bersama dengan orang yang aku cintai? Jika tidak, mengapa aku tidak bisa dengan mudah menghapus semua rasa itu di hatiku?
Mengapa aku masih saja mencintai orang yang salah, yang jelas tidak akan bisa aku miliki? Terlalu banyak tanya dalam hatiku, namun tak kunjung jua aku temui jawabannya. Kini aku hanya terus melangkah menjalani kehidupanku yang memang tidak pernah sempurna. Aku terus melangkah tanpa tujuan, tanpa harapan, tanpa kepastian. Entah sampai kapan semua ini akan terus terjadi dalam perjalanan hidupku.